Dan untuk mengetahui lebih lengkap terkait dengan apa saja hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto saat melakukan kunjungan kerjanya ke Arab Saudi, kita telah terhubung dengan reporter Gilang Dejan langsung dari Istana Negara Jakarta. Gilang, selamat sore. Ini apa saja hasil yang telah keluar dan juga telah dilakukan dari hasil dari pertemuan Presiden Prabowo Subianto di Arab Saudi? Ya, selamat sore Fadzi dan juga saudara. Tentu saja terkait dengan hasil pertemuan ini perdana atau pertama kalinya Prabowo Subianto berkunjung sebagai Presiden Republik Indonesia ke Arab Saudi dan melakukan kunjungan kenegaraan resminya begitu dengan cukup produktif dan juga penuh makna begitu. Karena kemarin seusai pertemuan Fadzi dan juga saudara, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai pertemuan bersama dengan Putra Mahkota sekaligus Perdana Menteri Kerajaan Arab Saudi Pangeran bin Salman bin Abdul Aziz Al Saud atau Pangeran MBS ini menyatakan bahwa dirinya mengaku puas karena memang pertemuan ini berlangsung dengan produktif dan banyak sekali peningkatan kerjasama yang disepakati oleh kedua negara di berbagai bidang begitu. Salah satunya bidang ekonomi, kemudian investasi dan juga perdagangan begitu. Fadzi dan juga saudara, memang tidak hanya peningkatan-peningkatan terkait dengan kerjasama kedua negara begitu, ini juga Presiden Republik Indonesia bersama dengan Pangeran MBS ini melakukan pertemuan perdana begitu Dewan Koordinasi Tertinggi atau DKT yang sekaligus menandatangani Minutes of Meeting atau MOM DKT 2000 MOM DKT antara Indonesia dan juga Arab Saudi begitu. Salah satu isinya adalah kesepakatan terkait dengan bagaimana tata kelola DKT ini ke depannya, kemudian juga ini akan menjadi kerangka acuan institusional DKT begitu Fadzi dan juga saudara, dan selanjutnya akan dikoordinasikan oleh Menteri Luar Negeri, baik itu Menteri Luar Negeri Republik Indonesia maupun Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi begitu. Kemudian juga penandatanganan MOM DKT ini cukup monumental begitu karena memang ini menjadi capaian yang sekaligus mengukuhkan posisi Indonesia dalam menjadi salah satu mitra strategis Arab Saudi di kawasan Asia Tenggara begitu, karena memang format DKT ini Fadzi dan juga saudara sudah diterapkan oleh Arab Saudi kepada mitra-mitra strategis atau negara-negara yang memiliki kerjasama strategis lainnya seperti Amerika Serikat, kemudian juga Republik Rakyat Tiongkok. Lalu berbicara terkait dengan hasil atau total investasi yang disepakati oleh kedua negara ini, kedua negara juga menandatangani total investasi yang disepakati sebesar 27 miliar US dollar begitu, atau setara 432 triliun rupiah. Di mana ini tentu nilai ini meningkat dibandingkan dengan total kesepakatan 88 tahun lalu, di mana ketika itu Raja Salman sempat berkunjung ke Indonesia tepatnya pada 2017 lalu begitu, di mana saat itu Raja Salman menekan total 9 miliar dolar Amerika Serikat atau dengan nilai rupiah saat itu sekitar 93 triliun rupiah. Ini tentu mengalami peningkatan yang cukup signifikan begitu. Nah, sama seperti kesepakatan yang terjadi pada 2017 lalu, sektor energi ini masih menjadi sektor prioritas bagi kedua negara yang disepakati di sela lawatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke Arab Saudi pada tanggal 1 hingga 3 Juli 2025 lalu begitu. Tentu Arab Saudi ini menjadi mitra utama perdagangan Indonesia begitu di kawasan Asia Tenggara, sebab dalam 5 tahun terakhir setidaknya kami mencatat perdagangan kedua negara berjumlah sekitar 31,5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 510 triliun rupiah begitu. Dalam pertemuan kemarin pemerintah Indonesia dan juga Arab Saudi juga telah berunding untuk mengeksplorasi potensi-potensi yang belum dimanfaatkan oleh kedua negara begitu. Presiden Prabowo dan juga Pangeran MBS ingin menciptakan iklim investasi yang ramah di sektor investasi begitu, dan juga terkait dengan kerjasama yang sudah tercantum dalam Saudi Visi atau Visi Saudi 2030 dan juga Visi Indonesia 2045 juga ini akan dilanjutkan dan terus ditingkatkan begitu Fadli.
Nah, selain terkait dengan investasi, kemudian juga perekonomian dan juga kerjasama di bidang perekonomian, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto juga dalam pertemuan kali ini mewakili pemerintah Indonesia mengapresiasi bagaimana terkait dengan kelancaran dan juga pelayanan jemaah haji dan umroh Indonesia begitu. Sebab Indonesia ini memiliki kuota jemaah yang cukup besar begitu jika dibandingkan dengan negara-negara lain, di mana pada 2025 saja ini ada sekitar 221.000 jemaah haji begitu yang melakukan ibadah di Mekah, Arab Saudi begitu. Kemudian juga ini angka tersebut bukan sekedar statistik saja, karena tingginya kuota haji yang dimiliki oleh Indonesia ini mencerminkan reputasi, kemudian kepercayaan dan juga kinerja diplomasi yang sudah dirawat bertahun-tahun begitu, Fajri. Kemudian juga persoalan layanan jemaah haji ini menjadi bahasan utama Presiden Prabowo Subianto dan juga Pangeran MBS saat melakukan pertemuan bilateral kemarin. Kedua pemimpin menyepakati penguatan fasilitas dan juga peningkatan kenyamanan jemaah haji Indonesia, di mana kampung haji untuk jemaah Indonesia pun disiapkan bersamaan dengan penggunaan Bandara Taif sebagai alternatif penerbangan haji begitu. Kemudian seusai kunjungan kenegaraan di Arab Saudi kemarin, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ini kemudian bergegas dari Jeddah. Presiden dan rombongan terbatas lepas landas begitu dari Royal Terminal Bandar Udara Internasional King Abdul Aziz Jeddah sekitar pukul 3:15 waktu setempat begitu. Presiden dijadwalkan akan bertolak menuju ke Brasil, di mana Presiden dijadwalkan akan menghadiri KTT Bridge yang akan digelar pada 6 hingga 7 Juli 2025. Nah, ini tentu sejak bergabung pada 6 Januari 2025 lalu, ini pertama kalinya Indonesia akan menghadiri KTT Bridge, dan ini sangat dinantikan nanti apa saja yang kemudian akan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan juga para delegasi di KTT Bridge 2025 mendatang begitu. Untuk sementara demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Istana Kepresidenan Jakarta. Kembali ke studio, Fajri. Baik, Gilang, selain tadi adanya hasil kunjungan kerja yang telah disepakati oleh Indonesia dan Arab Saudi, tapi kemudian apakah juga ada pembahasan terkait dengan dukungan antara Indonesia dan Arab Saudi terkait dengan Gaza? Iya, tentu hal tersebut juga dibahas dalam pertemuan kemarin, karena memang kedua pemimpin negara ini berkomitmen untuk menjaga kawasan dan juga global begitu, di mana ini tercantum dalam kerjasama pertahanan begitu. Keduanya berkomitmen untuk menyuarakan hak-hak rakyat Palestina begitu dan mengecam aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh Israel di Gaza, Palestina. Hal ini sejalan dengan tujuan dari pemerintah Indonesia yang akan selalu menyuarakan hak-hak rakyat Gaza, Palestina di berbagai forum internasional begitu, Fajri. Dan keduanya sepakat terkait dengan bagaimana melakukan mendistribusikan bantuan-bantuan yang kemudian nanti akan dikirimkan kepada rakyat Gaza, Palestina. Karena memang Indonesia dan Arab Saudi ini memiliki banyak visi yang sama begitu, seperti yang disampaikan oleh Pangeran MBS dalam pertemuan bilateral kemarin. Fajri. Gilang Deja melaporkan langsung dari Istana Negara Jakarta. Terima kasih, selamat kembali bertugas.